Itu rekamnya di mana nih, Pak? Di layar nggak ada ininya, Pak? Harus ada indikatornya. Di Zoom, misalnya di Zoom. Siapa yang bisa? Kalau Jimit Pak biasanya dari yang buat Pak. Berarti Bapak gimana Pak? Saya juga ngerekam, maksud saya backup gitu. Oh gitu, baik. Oleh siswa. Ada, bisa Pak Nono? Saya coba Pak. Ya, bisa ya, nanti di backup. Karena barusan yang kelas tadi pagi, saya gagal dengan ngerekam ini. Yang tadi, yang pertama. Gagal, nggak tahu dengan Jimit ini. Pak Putut. Pak Putut hadir. Hah? Pak Putut mungkin bisa ya Pak Nonot ya? Laptopnya beliau bisa sih, cuman laptop saya kayaknya nggak bisa nih karena ininya rendah Pak, ininya softwarenya nih. Oke. Yang bisa aja tolong ya. Oke. Mbak Deka bisa Mbak Deka? Mbak Deka di luar. Mbak Deka di luar. Di luar ini. Oh sama. Oke. Nah, kita mulai. Ya. Silakan. Pak Yayan, Pak Bang Elvin yang siapa? Silakan aja yang bisa ya, tolong di backup. Siapa? Mas Ahmad Sobur ada? Assalamualaikum, hadir. Ahmad Sobur ada? Ada, hadir Pak. Hadir. Ahmad Syarifudin? Hadir Pak Yayan. Hadir ya. Kemudian Ahmad Nasir? Ahmad Nasir? Bang Nasir. Ada? Berartinya belum Pak, belum join Pak. Coba saya ini Pak. Alfa Dera? Anto? Kemudian Ariska? Hadir Pak. Atiyawati? Hadir Pak. Oh, bisa. Hadir Pak, tapi izin on off kamera ya Pak. Saya lagi dirawat soalnya. Oke. Iya. Makasih. Oke. Kemudian Bambang Indrawan? Hadir Pak. Assalamualaikum. Hadir. Kemudian Budi? Hadir Pak dosen. Dewi? Dewi ada acara di Bandung tapi mau join off kamera Pak. Elvin? Mbak Dewi bisa. Elvin? Oke. Irina? Hadir Pak. Irwan? Hadir Pak dosen, hadir Pak. Maria? Hadir Pak. Hadir Pak. Maria, oke. Nini? Hadir Pak. Hadir. Oke. Paino? Hadir Pak. Saya Pak. Tuanya Pak.
Oh iya, Mas Nonot Paino ya. Ya, Pak. Oke. Putut, Hadir, Pak. Oh, Mas. Hadir. Ya, Oke. hadir, Pak. Ya, Oke. hadir. Ali Pianita, Hadir, Pak. Ratu Pazat. Iya, Pak, ada. Iti, Siapa? Hadir. Liza, Hadir Bapak. Romli, Siap Pak, hadir Pak. Sinta, Ya, hadir, Pak. Saul, Hadir, Pak. Hadir. Pak Nasir, saya ulang yang belum, Pak Nasir belum gabung ya. Sudah saya kirim linknya Pak ke Japri, ke Pak Nasir, Pak Dera. Oh udah ya. Udah Belum kita gabung. linknya. Ya. Oke. Jadi teman-teman kalau ada yang bisa nge-backup ya, direkam ya. Tadi Bang Oke, Elvin dicoba tadi Pak. Ya, Bang Elvin. Zeka. Bang Elvin. Ya, nanti setelah ini kirim ke saya ya hasil rekamannya. Ya. Udah, rekam. Apa itu? Rekam. Oke. Materi saya udah muncul di layar. Sudah Pak. Sudah, Oke, Pak. ya. Siap. Jadi sekarang adalah terkait dengan proyek bisnis nasional dan internasional. Singkat jadi PBNI ya. Ya. Kemudian sengaja saya kasih background gambar kesibukan kait dengan bisnis. Gambar yang sibuk dengan bisnis. Sibuk. Pada prinsipnya kan banyak yang berbisnis ya. Daripada jadi PNS kan banyak yang berbisnis. Sekarang jumlah UMKM aja udah 66 juta. Ya, berapa persen dari jumlah penduduk Indonesia? Udah hampir separuhnya ya. Itu UMKM, belum yang besarnya ya. Yang kecilnya aja udah 66 juta. Jadi separuh penduduk ini ya berbisnis. Kan gitu. Jadi ini bisnis, gambarnya memperlihatkan kesibukan bisnis baik di dalam maupun ke luar. Materi ini, materi kuliah proyek bisnis ini saya ambil dari berbagai rujukan. Yang pertama dari Bill Geringer, kita rujuk, yaitu dalam bukunya Bisnis Internasional. Kemudian Profesor Dr. Pang Lai Kim, ini bapaknya Ibu Mari Pangestu, dulu Menteri Perdagangan. Dalam bukunya beberapa aspek ekonomi dan bisnis nasional dan internasional. Kemudian Pausta, ya, membangun kepercayaan dalam bisnis nasional dan internasional. Kemudian Kuala, hukum penyelesaian sengketa internasional.
Ya, bisnis ini akan tidak jauh dari sengketa. Pasti ada sengketa. Ya, sengketa. Jadi kalau sengketa ini terjadi sengketa itu bisa diselesaikan oleh lembaga peradilan, ya. Juga bisa melalui WTO. Itu kalau terjadi sengketa secara internasional. Kemudian berikutnya bukunya dari Nur Hayati tentang manajemen proyek. Itulah rujukan-rujukan dari materi ini, ya. Mau beli bukunya monggo, itu terserah monggo. Mau beli yang mana aja terserah. Oke. Kita lanjut. Nah, kita ada diskusi. Ya, diskusi. Diskusi dibagi sebelum UTS dan sesudah UTS. Karena di sini mahasiswa ada berapa? 25. 25 ini. 25 dibagi 10. Berarti satu tema diskusi 2,5. Nggak lucu ya 2,5. Jadi ada yang 2, ada yang 3 gitu loh. Siapa? Betul. Masa Mbak Sinta mau pakai setengah? Iya, Pak. Iya ya. 2,5. Nah, saya langsung aja, saya yang bagi kelompok ya berdasarkan urutan absen. Nggak apa-apa kan, biar cepat. Jadi pelaku bisnis itu sebetulnya ada firma, CV, PT, perusahaan perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, kan banyak kan ya. Itulah yang namanya pelaku bisnis. Kita BUMD, BUMN dan BUMD nggak kita bahas ya. Yang dibahas adalah yang non plat merah. BUMN kan plat merah. Ya. Ini non plat merah. Ya. Oke ya. Kelompok 1 terkait dengan firma. Ya. Nanti Anda bahas terkait firma itu seperti apa. Badan usahanya seperti apa, badan hukumnya seperti apa, kelemahan dan kekuatannya seperti apa. Nah, itu didiskusikan minggu depan. Mulai. Jadi diskusi itu cukup slide. Tidak perlu bikin makalah. Slide aja. Anda presentasi, selesai. Presentasinya jangan 1 jam, kehabisan. Nanti saya nggak bisa ngajar, kehabisan. Jadi sebentar aja diskusi ya 30 menit gitu ya. Berbagilah. Oke. Kemudian soal di UTS maupun UAS adalah studi kasus. Jadi gitu Mbak Sinta, ujiannya tuh kasus. Kasus tidak apa yang disebut, jelaskan yang dimaksud, nggak ada. Semua dengan kasus. Cerita 5 halaman gitu dia dibaca gitu, terus apa di situ kasus itu ya. Jadi gitu ujiannya ya. Karena itu dibahaslah melalui diskusi kelompok ini sebagai bahan kasus-kasus. Ahmad Subur dan Ahmad Saripudin itu terkait dengan firma. Siap, Pak. Siap, Pak Yayan. Oke. Tapi Ahmad Nasir dan Alpadera belum ada kan sekarang. Karena itu Ahmad Nasir kebawa ke Ahmad Subur. Supaya, karena nggak hadir kan dia. Jadi kelompok 1 3 orang. Firma.
Kelompok 2 juga 3 orang aja karena Alfa Dera belum ada. Pak Nasir hadir. Oh, Nasir masuk kelompok 1. Hadir, Pak. Masuk kelompok 1. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya Pak. Ya. Kemudian Alfa Dera, Anto, dan Ariska Bella. Nah, itu bahas tentang CV. Ya. Perseroan, persekutuan, koman, detail. Kemudian Bambang, Budi, Dewi itu bahas tentang PT, perseroan terbatas. Perseroan terbatas. Kemudian Dodi, Elvin, Irine. Dodi, Elvin, Irine. Tentang apa? Perusahaan perorangan. Kemudian Irwan dan Maria tentang koperasi. 2 orang itu Irwan dan Maya. Cocok kan? Romi dan Yuli. Oke. Kemudian Mbak Nini sama Mas Paino. Baik, Pak. Sama Mbak Putut. Baik, Pak. Jadi Mbak Nini, Paino, dan Mbak Putut ya. Mas Paino ya. Terkait dengan hambatan dan regulasi. Baik, Pak. RR Ali Piana Tifa. Kita biar nggak panjang, yang boleh saya sebut Pak. Nandia, Pak, nama tengah. Hah? Nandia. Nandia, Pak, nama tengah. Iya, Pak. Oh, Nandia. Nandia aja ya. Tadi maunya saya Tifa, kan nggak enak. Kalau dengan izin kan enak. Kasih, Pak. Oke. Nandia dan Ratu itu tentang bisnis kontrak manufaktur. Kontrak manufaktur. Kemudian Revi dan Riza bisnis perjanjian lisensi. Kemudian Romli dan Sinta waralaba. Ada yang belum masuk absen siapa lagi? Nggak ada ya kelas ini? Siapa? Pak, bro. Saya Pak Sarul. Gostik. Sarul belum. Arafik. Kiawati. Arafik. Kiawati belum, Pak. Atiawati. Kiawati. Arafi belum Pak. M Arafi. M. Atiawati udah ada absen. Kenapa? Hah? Tadi Pak belum sebutin. Belum, kayaknya tadi belum sebutin. Enggak, tadi itu Anto, Ariska, Atiawati itu ya. Oh, belum. Ya, Belum. syukur kalau belum. Sebutin. Dimute. Kalau belum, Atiawati masuk ke grupnya Sahrul. Atiawati dan Sahrul dan M siapa? Tadi? Arafi. Tapi memang di absen saya nggak ada M. Rafi. Kenapa ya belum ada?
Sudah bayar, Pak. M Rapi ada. Nah, M Rapi itu kumpul aja dengan sekaligus Atiawati sama Sahrul dan Rapi. Itu terkait dengan counter trade. Counter trade. Oke ya. Baik, Pak. Itu pembagian kelompok. Jadi yang sebelum UAS tentunya di kampus. Kan habis UTS ke kampus. Nah, kita di kampus. Pertemuannya di Pikon. Jadi di kampus. Udah tahu kan jadwalnya separuh di kampus, separuh Pikon ya? Ya. Sudah, Pak. Pak, betul. Oke. Oke, jadi itu ya materinya. Sudah dituliskan ya tadi pembagian kelompok. Oke, kalau sudah ditulis, ada pertanyaan sebelum kita masuk materi. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Ya, Mbak Bella. Kita lanjut. Ini udah pada bikin proposal belum? Sudah, Pak. Saya belum, Pak. Oh, Insya Allah, Pak, lagi proses. Proses, Oh, Pak. on proses ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Besok ikut seminar ya. Siap, Pak. Bikin jurnal. Nanti ajak saya. Ya, Pak. Baik, Pak. 4 mahasiswa, saya 1. Pak. Dosen 1, mahasiswa 4. Ya. Oke. Nanti saya ajak ya. Oke. Iya, Pak. Wah, baik. Panas. Wah, kayak ini. Halo? Pak Iris, ada ya materinya udah kelihatan ya? Oke. Jadi gini Mas Elvin. Ini hilang-hilangan Mas Elvin. Makanya boleh teman-teman bantu backup ngerekam gitu ya. Ini udah ya, bagus Mas Elvin. Good Mas Elvin. Bantu tadi ngerekam ya. Di Mas Elvin nggak hilang-hilangan kan? Oh, bagus. Bagus. Mas Elvin pakai apa? Zoom atau Gmail?
Oh, ini saya pakai Jimit juga tapi hilang-hilangan. Nggak tahu nih lagi jelek kali sinyalnya ya. Saya mungkin bisa jadi ini jaringan nggak benar ini. Mas Elvin memang di mana posisi? Oh, BSD bagus. Kalau saya kan di Pamulang jelek nih. Oke, syukur Mas Elvin. Nanti setelah ini kirim ke saya ya. Ya, oke. Thank you ya. Oke, kita tiap pertemuannya dengan saya tolong bantu ya, backup ya Mas Elvin ya. Oke. Sip Mas Elvin. Pertemuan 1. Apa itu proyek? Jadi proyek bisnis nasional dan internasional. Proyek itu ada beberapa pengertian proyek ya. Coba saya sajikan dua pengertian daripada proyek ya. Yang pertama adalah sebagai usaha sementara. Jadi proyek itu adalah sebagai usaha sementara, temporer, dan bukan permanen, yang memiliki sasaran khusus dengan waktu pelaksanaan yang tegas. 25 tahun, 30 tahun. Kan Newmont itu 25 tahun gitu. Geothermal juga Chevron itu 25 tahun. Freeport juga kan gitu ya. Tegas gitu ya waktu pelaksanaan. Kemudian apalagi ada yang proyek-proyek jalanan gitu ya, bikin jalan, bikin gedung gitu. 2 tahun misalkan bikin gedung selesai. Jalan ini sekian tahun gitu ya. Ya, ini jadi tegas waktunya ya. Proyek. Nah, yang berikutnya proyek itu adalah sebagai sebuah usaha kolaborasi. Biasanya kan kalau ingin mengerjakan IKTP, nah Mas Elvin, IKTP itu kan kolaborasi ya, beberapa perusahaan berkolaborasi mengerjakan proyek IKTP yang sampai sekarang kan itu udah berapa tahun kan IKTP sampai orang-orangnya juga ditangkepin sama KPK kan IKTP. Jadi gitu Mas Elvin. 10 hari yang lalu ditangkap juga kan sama KPK IKTP ya gitu ya. Nah, jadi kolaborasi. Banyak ya kolaborasi lah. Apalagi jalan-jalan tol gitu ya. Ada Cipta Niaga, Kertaniaga, Cipta Niaga apa? Utaka lah. Kemudian apa? Cipta Karya dan sebagainya. Tujuan proyek itu mendefinisikan status target pada akhir proyek untuk manfaat yang direncanakan. Artinya tujuan proyek itu masing-masing kegiatan beda tujuan. Tujuan proyek bikin IKTP sama tujuan proyek membuat jalan kan beda. Ya. Jadi beda masing-masing kegiatan proyek ya tujuannya. Ya. Tetapi tujuan akhirnya itu manfaat, memberi manfaat. Ya. Manfaat. Ya. Nah, untuk itu dalam kegiatan proyek bisnis maupun nasional atau internasional, maka agar memperhatikan regulasi, ya, regulasi terkait dengan bisnis tersebut, baik regulasi di dalam negeri maupun regulasi jika ke luar negeri, bisnis secara internasional. Jangan sampai barang kita disuspend, di-hold oleh negara tujuan. Nah, jadi itu harus pahami terkait dengan regulasi. Ya. Oke. Regulasi itu ya
Di dalam negeri pada umumnya regulasi itu akan mendorong dunia usaha, mendorong para pebisnis untuk tentunya maju. Di dalam negeri kan begitu. Masa mau ngancurin Mas Elvin? Kan gitu ya. Didorong supaya Mas Elvin maju kan gitu. Itu peluang regulasi di dalam negeri. Di luar negeri itu bisa peluang, bisa ancaman. Kan gitu ya. Jadi ada yang peluang, ada yang ancaman. Ke luar negeri itu. Kan? Ada peluang. Ke luar negeri yang seperti apa ada peluang? Nah, ini mari kita bahas peluang pasar luar negeri. Nah, gitu kan? Pasar. Jadi gini, Mas Elvin. Kita ini ada kerjasama baik multilateral, bilateral, regional, sektoral. Itu kerjasama antar negara. Ya. Nah, ini ada global, ada peluang yang namanya GSTP. Global System of Trade Preference. Jadi, ini unilateral. Jadi negara-negara industri maju memberikan preferensi kepada negara berkembang. Ya. Kan gitu ya. Preferensi. Apa itu preferensi? Preferensi itu pembebasan bea masuk atau pengurangan bea masuk. Kalau dikurangi bea masuk atau dibebaskan bea masuk, artinya peluang pasar. Mas Elvin mau jual barang A 1.000.000 ke Eropa. Di Eropa ya 1.000.000 juga, Mas Elvin, karena nggak ada bea masuk, dinolkan. Kan lumayan. Kalau pakai bea masuk 50% kan di sini 1.000.000, di sana 1.500.000. Nah, kan gitu ya. Jadi itulah preferensi terkait GSTP. Kemudian juga ada APEC. Kita kerjasama multilateral, ada APEC. Sama APEC pun terkait dengan bea masuk, ya, keringanan atau pembebasan bea masuk untuk beberapa komoditi atau barang, ya. Tidak semua barang dibebaskan, ya, beberapa. Lihat-lihat perjanjiannya, ya. Kalau dibebaskan total kan itu kan bea masuk itu sumber penghasilan negara. Kalau dibebaskan semua barang yang 11.000 HS, wah itu sumber pendapatan negara bagaimana itu ya? Itu kan sumber juga ya pendapatan. Ya, jadi tidak nol semua lah, masih ada yang tinggi bea masuknya ya. Lihat-lihat perjanjian kita. Ada APEC ya, ASEAN Pacific Economic Community. Ada IJFA, Indonesian Jepang Economic Partnership Agreement. Nah, ini bilateral. APEC multilateral. Ada sebentar lagi kita jadi presiden G20. Kan G20. Itu multilateral ya, G20. Ya, G20. Ya, ada IJFA. Ada AP, ada CAPTA, ada IAPTA. Ini semua adalah kerjasama yang terkait dengan perdagangan, yaitu bea cukai dikurangi, bea masuk dikurangi, bahkan dibebaskan. Itulah menjadi peluang bisnis.
Kemudian peluang bisnis berikutnya yaitu adanya penyelesaian hambatan. Jadi tidak tinggal diam gitu ya. Pemerintah ikut serta menyelesaikan hambatan bisnis ya. Yang bisnisnya mah Mas Elvin kan. Kalau terjadi hambatan, turun pemerintah ikut menyelesaikan ya. Ini peluang. Artinya peluang bisnis. Nah, tapi di balik itu ada ancaman. Ancamannya misalkan seperti terkait dengan ketentuan kualitas. Ya. Ini ada sarang burung walet. SBW itu kan sarang burung walet. Ke Cina, ini tiba-tiba kualitasnya karena ini terkait dengan penyakit flu burung. Waktu itu flu burung. Wah ini ditutup, akses pasarnya ditutup. Ya. Akses pasarnya ditutup. Ya. Kemudian kita selesaikan ya. Ini ancaman ya. Ancaman. Kemudian nyam-nyam ke Australia. Ya. Ini juga nyam-nyam yang kandungan pewarnanya ketinggian, terlalu tinggi, di atas 200 ppm per kilogram, tidak boleh masuk, ya, nyam-nyam. Mbak Sinta tahu nyam-nyam nggak? Nyam-nyam tahu Mbak Sinta? Makanan bukan ya? Makanan itu yang nyam-nyam itu makanan anak kecil itu yang setik gitu ya. Nyam-nyam kan itu. Ya. Jadi nyam-nyam itu di kita ini ketinggian itunya, zat pewarnanya. Masuk ke Australia. Tidak boleh ketinggian, terlalu banyak pewarnanya. Kalau terlalu banyak zat pewarna kan merusak usus. Ya. Tapi hebat usus orang Indonesia kuat ya. Makannya itu nyam-nyam. Buat Pak. Mie juga sama Pak. Kalau saya mie melintir langsung. Nggak kuat saya. Ya. Nah, jadi Australia ditolak gitu. Ya, ini ancaman. Udang ke Amerika Serikat gitu ya. Ya. Udang ke Amerika Serikat. Ini ada ancaman ini udang. Jadi gini ini Mas Elvin sama Basinta kalau bisnis itu harus kuat. NKRI harga mati. Jangan ngebantuin orang. NKRI harga mati gitu loh Basinta. Ya. Jadi ini ada kasus begini Basinta terkait udang. Jadi Cina itu kalau ekspor udang ke Amerika dikenakan bea masuknya 110% per kilo. Bayangin Basinta, udang berapa sih sekilo Basinta? Udang kilo 40-an lebih. Nah, mahal. Kan mahal. Ingin beli ayam Pak saya. Ayam beli. Jadi dikirim oleh Cina, diekspor ke Amerika. Ada bea masuknya berapa? 110. Berarti kalau 40 ditambah 110 lagi. Sehingga menjadi 90-an, 100.000 satu kilo. Kan gitu. Makanya Iya mahal jadinya. iya. Karena Cina
tidak ada bilateral dengan Amerika, yang ada Cina hubungannya dengan kita, kerjasamanya. Kita, Indonesia, kerjasama dengan Amerika di APEC. APEC kan ada Indonesianya. Orang Indonesia tuh gaul kemana-mana. Gaul. Ingat gaul. Ya. Kan katanya, banyaklah silaturahmi. Gaul. Disitulah Panonot akan ada rezeki. Kan gitu. Nah, jadi Indonesia mah gaul kemana-mana. Kan gaul. Di APEC ada Amerika gaul. Nah yang pinter itu Cinanya. Cina dengan Indonesia kan gaul. Udangnya dikirim ke Indonesia. Oleh orang Indonesia dikirim ke luar negeri. Amerika. Ya kan? Terus Emang Indonesia. kalau ngirim ke Indonesia kan kena bea 5%. Kalau dari Indonesia ke Amerika 5%. Jadi yang pintar Cina kan? Iya. Kalau Cina ke Amerika kan Iya. 110. Kan? Jadi untung berapa persen? 100. 100. Di mute. Jadi untunglah si Cina itu 100%. Nah, ini ancaman bagi Indonesia. Karena Indonesia nakal, nah jadi kelompoknya Indonesia dianggap yang nakal. Ya. Nah, makanya itu ancaman yang dibuat oleh Mbak Sinta sendiri orang Indonesia. Kok mau-maunya disuruh nakal gitu. Akhirnya kata Amerika, emang gua bodoh. Saya tahu udangnya Indonesia dengan udangnya Cina. Beda. Beda kan? Emangnya bodoh Amerika. Akhirnya kenalah Indonesia. Yang nakal hanya Elpin saja. Yang disetrap Amerika. Yang dikenakan sanksi. Seluruhnya satu kelas. Cilaka kan? Nah ini menjadi ancaman. Ya. Nah, jadi Berarti yang nakal Pak Budi, Pak. Pak Budi. Jadi ini menjadi ancaman bisnis. Ya. Walaupun ujungnya bisa diselesaikan. Ya. Ancaman ini menjadi diselesaikan. Ya. Tapi kan 2 tahun dulu itu. Emang gampang menyelesaikan itu. Setahun 2 tahun itu minimal selesai. Kan minta ampun dulu, minta maaf. Minta maaf yang nakal itu Elvin. Kan Nini tidak nakal. Masa Nini tidak boleh bisnis? Kalau yang Nini kan nggak nakal ya boleh dong Amerika. Kan Elvin aja tuh. Kalau dagang ke Amerika nggak usah diterima kalau dari Elvin. Kan kira-kira begitu. Negosiasi. Tapi kan nggak selesai dalam waktu sehari 2 hari itu. Itu 2 tahun tuh mau nyetrap Elvin itu. Mau ngasih sanksi Elvin aja 2. Ya. Nah itulah jadi kondisi-kondisi di bisnis internasional ya. Ada lagi, seru lagi nih bisnis. Jadi ada cerita gini lagi Pak Nini. Orang Thailand sudah bayar gitu. Mau beli kelapa sawit. Udah dibayar. Barangnya nggak dikirim-kirim oleh orang Indonesia. Ayo, siapa yang nipu? Ini. Itu. Jadi duitnya udah dibayar tapi nggak dikirim barangnya. Ini ada kasus-kasus gitu. Akhirnya yang riweuh siapa? Yang riweuh itu pemerintah kalau sudah antar negara. Riweuh kan
kan KBRI kita di Thailand didatengin sama yang perusahaan di Thailand. Saya ditipu oleh Nini tuh, orang Indonesia tuh. Orang janjinya mau ngirim barang. Kan gitu ya Bang ini ya. Jadi yang bikin riweh negara Bang ini ya. Nah gitu ya. Jadi berbisnislah yang sesuai aturan main ya. Oke. Kemudian apa? Berikutnya Bang ini. Nah, Bang. Jadi ini deh Bang ini. Ini ya tadi ya di luar negeri. Sekarang di dalam negeri. Regulasi itu di dalam negeri pasti peluang. Di dalam negeri mah peluang kan. Benar. Pemerintah pasti ngedorong kan tumbuhnya dunia usaha. Jadi didorong. Banyak regulasi dari pemerintah dalam rangka mendorong tumbuhnya dunia usaha. Yang pertama, ini saya beberapa aja. Beberapa aja ini. Seperti resi gudang. Mungkin Mbak Nini tahu di Tekno ini. Di Teknos BSD itu ada yang namanya gudang, pergudangan, pusat distribusi dan pergudangan Taman Tekno BSD. Nah ini bagian dari program resi gudang 18 komoditi. Jadi resi gudang ini ada beberapa komoditi itu yang jika panen harganya turun karena banyak supply daripada demand. Karena itu disimpan dulu di gudang. Udah disimpan di gudang, dikasih resi. Nah, si resi gudang ini bisa Bang Nini ngambil pinjam ke bank. Resi gudang. Udah cukup dengan resi gudang aja ambil tuh duit di bank. Dikasih 75%. Ya, nanti dari total barang. Nah, kalau harganya sudah bagus, kan gitu. Baru dijual. Ya. Dijual. Nah, terus apa Bang ini keuntungannya? Harganya terjamin kan? Ya pasti bayar ke manajemen gudang. Kan gudang itu harus melihara, ya bayar, ada uang administrasi lah. Ya. Jadi intinya resi gudang itu dalam rangka menghindari apa tadi? Tengkulak tadi yang ijon. Oh di kampung Mas Elvin pasti ada ijon. Ya. Saya tahu di kampung Mas Elvin itu kan itu banyak rotan gitu. Rotan kalau udah panen tanya Mas Elvin itu di Nias itu. Dari Nias kan kamu Vin? Tahu kan? Di Nias itu luar biasa itu rotan. Ya. Rotannya itu jenisnya rotan mano. Oh Mas Jega itu nggak tahu tuh, saya tahu. Di mana di Nias. Itu di resi gudang kan itu. Kalau nih petani kalau udah lagi panen gitu ya, harganya ini hancur ya, digudangkan dulu. Ya. Jadi resi gudang itu sudah ada 18 komoditi. Ada ikan, rumput laut. Nah, rumput laut juga bisa diresi gudangkan, termasuk program resi gudang dan seterusnya ya. Intinya apa? Resi gudang membantu para pebisnis petani itu ya, yang kalau musim panen harganya jatuh karena tengkulak. Nah, ini
Resi gudang itu memperbaiki harga ya di tingkat petani, produsen. Oke. Kemudian apalagi? Ada peluang lain di dalam negeri yaitu kita di KB. Wah, bingung lagi si Ban ini. Kita di KB. Kita itu apa, Ban ini? Kemudahan impor, tujuan ekspor. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan berikat, KB, kawasan berikat itu namanya KB. Bukan keluarga berencana, Ban ini. Kawasan berikat. Jadi kawasan berikat. Jadi kalau perusahaan di kawasan berikat mendapat fasilitas kita, kemudahan impor, tujuan apa Ban ini? Tujuan ekspor. Ya. Kawasan berikat itu banyak Ban ini. Pulau Batam. Pulau Batam itu kawasan berikat. Kemudian Sabang, Pulau Sabang. Ban ini belum pernah nginjak Pulau Sabang. Mas Jega aja orang sana deket belum pernah itu ke Sabang. Kalau saya sudah, walaupun jauh dari Pamulang. Ya, jadi itu kawasan berikat. Ya, itu kawasan berikat. Ya. Kemudian di Bekasi itu ada namanya di daerah Tambun itu apa kawasan berikat. Oh, kemudian di Tangerang itu kawasan berikat banyak ya, di Pondok Cabe, Tangsel, ya. Jakarta. Cakung, Ban ini Jakarta Timur. Jakarta Timur, Pak, iya. Iya, itu ada KB. Itu di sebuah KB itu beratus-ratus perusahaan, Ban ini. Nah, itu diberikan kemudahan impor tujuan ekspor. Artinya, barang-barang sebagai bahan baku utama itu diberikan kemudahan pengurangan bea masuk. Bahkan sampai 0%. Kan gitu. Ya. Itu. Kemudian ada lagi perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan ekonomi khusus. KEK. Ya. KEK, ya. Kawasan ekonomi khusus. Ya. Misalkan ada di Bali Resort, di Lido City. Nah ini perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan ekonomi ini diberi fasilitas lokasi usaha dan perpajakan. Ya. Khusus UMKM. Kalau perusahaan gede nggak usah lah. Udah gede kok. Ini yang kecil-kecil aja. Ya. Fasilitas kayak. Ya. Kemudian ada lagi peluang-peluang itu adalah terkait effective rate protection ya. Ya, perusahaan-perusahaan yang infant industry. Nah, ini diberi perlindungan oleh pemerintah. Perlindungan dari apa? Ya ujungnya dari tarif tadi ya. Ya. Di IRP. Kemudian ada BMAD. Nah, ini peluang. Kenapa peluang? Ini sering dengar black market. Wah, Ban ini paling senang tuh beli barang-barang black market. Ya, Ban ini. Karena lebih murah kan gitu kan. Karena lebih murah Ban ini. Tapi merusak. Sebetulnya Anda beli black market tuh merusak teman sejawat Ban ini. Ya orang Indonesia lagi. Ban ini itu jadi bagian daripada ikut merusak orang kita Ban ini. Kalau beli black market.
Ya kan Mbak Nini ya? Ya kan? Kan ngedumping. Orang itu menjual di ngebanting harga. Ya. Namanya dumping. Black market istilah Mbak Nini. Kan? Harganya murah. Terus sama Mbak Nini dibeli karena murah. Mbak Nini kan pernah lihat bahwa di dalam negeri juga ada barang seperti itu. Kan kasihan orang dalam negeri. Makanya ada istilahnya BMAD. Ya, bea masuk anti. Jadi ini peluang gitu ya. Peluang artinya jangan khawatir. Black market diberantas. Jangan khawatir Anda tersaingi dengan harga dumping karena ada BMAD. Nanti pun yang jualan black market itu ujungnya akan rugi, kapok. Karena ada bea masuk anti dumping. Kemudian sekarang peluang lagi penerbitan visa ekspor SKA. Jadi Mbak Nini kalau mau dagang ke Singapura harus punya visa. Namanya SKA. Anda nggak mungkin bisa masuk barang kalau tanpa visa. Ya, jadi harus pakai SKA. Nah, ya. Sekarang bikin SKA itu udah online. Nah, ini peluang juga ya. Kemudahan ini ya. Ini namanya kemudahan. Nah, kemudian ada hubungan dengan saluran pemasaran. Nggak usah pusing, Mbak Nini. Mau dagang dengan siapa? Ini ada hubungan dengan saluran pemasaran. Ini ada dukungan pemerintah. Misalkan ada yang namanya inquiry. Inquiry itu apa namanya, Mbak Nini? Yang ingin beli produk Indonesia. Inquiry, jadi pesanan, order. Order dari luar negeri itu namanya inquiry. Di mana cara nyari inquiry? Pan ini buka aja www Kemendak. Itu ada inquiry. Ya, mau pesan macam-macam lah di inquiry. Kemudian dibantu lagi dengan misi-misi dagang. Itu dalam rangka membangun saluran pemasaran. Ya. Kemudian ada ITVC, International Trade Promotion Center. International Trade Promotion Center. Oh, di beberapa negara tuh ada Ban ini. Ban ini mau nawarkan combro, ya udah tawarkan lewat ITPC. Ya jangan combro lah, artinya barang. Ya. Tawarkanlah Ban ini. Ya. Ya. Jadi berbagai cara lah mencari saluran pemasaran. Gitu loh ya. Di samping tentunya Ban ini sekarang kan era digital ya. Bisa lihat pesanan-pesanan itu dari IG ya. IG ya. I gede apa? I gede. IG itu apa Ban ini? Instagram, Pak. Oh, Instagram. Ya kan banyak lah sekarang ya. Pesanan-pesanan dari luar maupun dalam IG. Jadi berbagai cara aja Ban ini. Terus ada di pameran-pameran, melalui pameran. Pameran di dalam maupun di luar negeri. Kemudian juga ini terkait dengan saluran pemasaran, bagi pengusaha UMKM disediakan atau bisa menjadi pelapor di marketplace. Ya, misalkan di Matahari Co, terus apalagi Ban ini? Beli-beli, Shopee, terus apalagi Ban ini? Hafal nggak Ban ini? Tokopedia. Jadi Ban ini boleh menjadi pelapor. Tapi
harus dididik dulu oleh Kementerian Perindustrian. Caranya membuat gambar itu, fotografer, dipelajarin dulu menjadi fotografer. Jadi diajar. Nanti jadi pelafon. Kemudian juga pemerintah berupaya menyediakan tempat penjualan atau promosi, ya, terutama yang dari daerah-daerah itu banyaknya handicraft, kerajinan IKM dan UMKM, ya, itu disediakan di Sarina, di bandara-bandara kan banyak itu. Kalau ini di bandara pasti banyak counter IKM, ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, timbulnya suatu proyek bisnis ini adalah karena rencana pemerintah, rencana pemerintah. Kemudian karena rencana pemerintah, banyak rencana pemerintah. Sekarang yang belum selesai apa ini rencana pemerintah? Kereta cepat. Iya, Pak. Jakarta Bandung, MRT kan udah beres, MRT. Tinggal belum nyambung ke Victor aja. Nanti mau nyambung ke Victor. Syukur. Sekarang pembangunan kayak tol juga ke Riau. Nah, itu. Jadi banyaklah rencana-rencana pemerintah. Kemudian ada permintaan dari pasar. Makanya sering ada pembangunan impres pasar. Pasar impres. Itu kan dibangun oleh pemerintah atas permintaan pasar. Kemudian pusat distribusi tadi, ya, dalam rangka resi gudang tadi, ya. Kemudian waralaba, kan waralaba ramai kan sekarang waralaba berkembang. Kemudian timbulnya sebuah proyek karena perusahaan itu sendiri, perusahaan yang melakukan perluasan pabrik. Dan ada yang relokasi pabrik. Oh, ini, ya. Relokasi pabrik di Bali. Jadi ada yang pabrik pindah ke Bangladesh. Biasanya relokasi pabrik itu karena di kita sudah terlalu mahal biaya produksi. Jadi relokasi mencari biaya yang lebih rendah, ya. Relokasi. Kemudian karena kegiatan penelitian, ya. Uji coba nuklir, uji coba apa, ya, macam-macam. Itulah timbulnya dari suatu proyek, ya. Oke. Nah, jumlah proyek-proyek ini, proyek-proyek itu tadi yang karena pemerintah. Tolong di-mute, ya. Ada yang nggak di-mute. Ada yang nggak di-mute. Tolong di-mute, Pak Elvin, siapa? Nah, kan anteng. Nggak anteng. Oke, sekarang tadi ya karena rencana pemerintah tadi timbulnya proyek. PMDN ini coba, sekarang udah hampir 6.540-an ya. 642.000 proyek di tahun 2020.
PMD ya, penanaman modal dalam negeri. Ada penanaman modal asing, 25.000 proyek. Nah, itu kan luar biasa. Bahkan realisasi tahun 2020 semester 1 itu udah nyampe triliunan. Ya. Ini kan lapangan kerja bagi Mbak Nini nanti ya. Lapangan kerja. Lokasi proyek itu kebanyakan kita ini di Indonesia berkumpul di 5 besar provinsi. Jabar, DKI, Jatim, Jateng, Banten. Jadi ngelumpuk di sini. Sebetulnya Pulau Jawa tuh udah keberatan ini. Bangun pabrik semua di Jawa ini. Nggak mau ke kampungnya Mas Jeka. Ya. Jadi berat ini, lokasi proyek semua numpuknya di Pulau Jawa. Apalagi Jawa Barat. Pulau Jawa apalagi Jawa Barat kan. Kan gitu ya Mas Eli. Kemudian kalau berdasarkan negara asal proyek PMA ini banyaknya dari Singapura. Penanaman modal ini banyaknya dari Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, RRT, Swiss ya. Itu paling banyak di Indonesia. Kemudian mayoritas PMA dan PMDN itu banyaknya di sektor-sektor pertanian. Ya. Tapi ada juga di infrastruktur. Ya. Bikin jalan, pelabuhan, listrik, dan seterusnya. Ya. Nah, maksud saya, kalau Anda bisnis itu, lihatlah negatif list di Kementerian atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Di situ kan ada list-list, mana yang tertutup, mana yang terbuka. Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka. Nah itu ya. Nah itulah makanya saya bilang tadi pelajari regulasinya. Regulasi. Oke, nah sekarang berikutnya pengertian bisnis. Pengertian bisnis. Bisnis adalah, katanya Basu swasta, kegiatan yang membantu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh perusahaan atau usaha yang melayani kebutuhan masyarakat, baik yang bermotif keuntungan atau tidak. Itulah Mbak Nini yang namanya bisnis. Mudah diucapkan, tapi kalau ditanya apa itu bisnis, artinya pusing. Tapi sehari-hari Mbak Nini suka ngomong, lagi ngapain nih? Lagi bisnis. Ya. Lagi bisnis. Jadi kalau ditanya apa itu bisnis? Hehe. Ya gitu ya. Jadi bisnis itu kalau ditanya bisnis itu apa? Jangan hehe. Jadi kegiatan membantu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ya. Tapi yang enak pengertian kedua Ban ini. Menjual barang kepada konsumen. Jadi baik nasional maupun internasional. Kayaknya yang enak Ban ini arti yang nomor kedua ya. Lebih ringkas.
Lebih simple, Pak. Apa? Lebih simple. Iya, ya, gampang. Ya, oke. Berikutnya Mbak Nini. Nah, pelaku bisnis ini, luar biasa Mbak Nini di Indonesia itu. Udah hampir UMKM itu, UMKM loh. Yang besar nggak diceritain Mbak Lili. Yang UMKM aja lah kelas menengah ke bawah. Itu kurang lebih 66 jutaan loh Mbak Nini. Ya, luar biasa Mbak Nini. Luar biasa Mbak Nini. Ya. Dan yang 10% itu udah dengan menggunakan internet. Termasuk Mbak Nini kan kalau pesan ayam geprek itu lewat internet. Ya. Ya kan Mbak Nini ya, pakai ayam geprek, pakai Melalui GrabFood, Pak. melalui GrabFood, ya, GrabFood, Grab melalui Grab. Nah itu kan, itu sekarang tuh perdagangan atau bisnis itu udah menggunakan perdagangan elektronik ya, artinya menggunakan media internet. Bayangin Mbak Nini nanti tahun 2030 ada yang memperkirakan 90% itu bisnis sudah dengan menggunakan internet. Udah kelihatan ya Mbak Nini ya. Kayaknya di kita mah di Tangsel kayaknya mau udah 90% kayaknya ya. Nggak usah nunggu tahun 30 kayaknya ya Mbak Nini ya. Tapi kan ini nanti sampai ke kampung maksudnya. Bidang usaha yang paling banyak digeluti itu apa Mbak Nini? Kuliner. Benar nggak Mbak Nini? Iya, Pak. Kuliner. Paling banyak kuliner, fashion ya. Pendidikan. Siapa Mbak Nini itu yang di belakang? Adik-adik saya, Pak. Oh enggak, dikira anaknya. Belum, Pak. Belum nikah. Oh belum, Mas Jega tuh langsung senyum aja Mbak Neka. Mas Jega langsung senyum loh Mbak Nini. Biar saya yang saksinya nggak apa-apa. Ya ini Mbak Nini ya. Jadi ini yang bisnis-bisnis banyaknya di kuliner ya. Oke. Tapi jangan salah lagi rame lagi gara-gara e-commerce ini kurir ya, logistik ya. Banyak ini perusahaan-perusahaan kurir sekarang. Ya, ngirim sambal buatan Mbak Nini. Oh, itu kan pesan lewat kurir nanti yang ngirim kurir. Ya. Oke, Mbak Nini, alasan melakukan bisnis itu karena adanya saling ketergantungan. Setuju nggak Mbak Nini? Setuju nggak karena adanya saling ketergantungan? Setuju kan? Setuju. Tidak semua negara itu menghasilkan kopi kan? Nah, jadi saling ketergantung. Tidak semua negara menghasilkan rotan mano. Rotan mano itu adanya di Kampung Jega. Di Tangsel nggak punya. Nah, saling ketergantungan. Saya beli ke Mas Jega rotan mano. Tapi di tempat Mas Jega tidak ada comro. Nah, dikirim dari Banini dari sini ke Mas Jega. Ya. Ya, artinya saling ketergantungan kayak begitu ya. Kemudian adanya peluang tadi. Makanya masuklah bisnis. Berikutnya usaha mempertahankan atau meningkatkan standar hidup. Ya ikhtiar lah Bang ini. Masa hidup tuh begini-begini aja ya Bang ini ya. Ikhtiar lah. Meningkatkan standar. Kemudian melakukan bisnis karena adanya perubahan. Nah, sekarang kan era digital ya Bang ini ya. Gara-gara serba internet, jadi
semua rame-rame melakukan bisnis, ya. Kan gitu. Tapi yang nggak bisa mengoperasikan HP, ya udah, diem aja. Ya berarti ya, yang gaptek, nggak tahu Ban ini gaptek nggak, biasa anak-anak muda itu nggak gaptek, ya, nggak tahu caranya anak-anak. Saya punya HP belum hatam, fitur-fitur lainnya nggak pernah, paling bisa cuman WA doang, yang lainnya nggak tahu tuh Ban ini, ya, paling suka lihat TikTok aja. Boleh juga tuh TikTok jadi media promosi, ya, berarti ini ya bisa TikTok. Misalkan Ban ini bikin comro, mau memasarkan lewat TikTok bisa, sambil dilempar-lempar. Itunya apanya comro. Kan bisa itu. Itu jadi media dilempar-lempar gitu. Viralnya Pak, itu Apa? cepat viral Pak, cepat viralnya. Iya, viral. Promotion. Tapi yang penting jangan keluar, jangan, harus sesuai dengan kaidah-kaidah, ya. Anda harus menghindari dari undang-undang ITE, ya. Jangan masuk terjerembab ke salah, gitu, ya. Problem bisnis yang dihadapi adalah apa Ban ini? Adalah karena inflasi. Inflasi itu apa Ban ini? Ban ini inflasi itu apa coba Ban ini? Inflasi adalah apa Ban ini? Mohon maaf, saya lupa Pak. Oh lupa lo, kepriben nggak lupa? Apa? Mas Elvin tolong bantu dulu Mas Elvin. Cinta, bantu tuh apa? Inflasi. Naiknya barang secara umum dulu barangnya. Kenaikan barang-barang secara umum, ya. Oke, Mas Elvin. Kalau hanya minyak goreng doang naik, bukan inflasi. Jadi menyeluruh ya Pak? Menyeluruh. Semua barang naik itu namanya Inflasi. inflasi. Kalau hanya minyak goreng, tahu tempe itu bukan inflasi. Oke ya, Ban ini. Ban ini itu pas ditanya hilang lagi kemana ya? Oke ya. Zega, jadi kenaikan barang secara umum. Dan terus menerus. Itulah yang namanya inflasi. Kalau naik barang secara terus menerus, itu menjadi problem bisnis. Di mana problemnya, Jega? Jelaskan, Jega. Di mana problemnya? Di, tolong minum, Di. Di mana, Jega? Problemnya di mana? Oh, Pak Budi dulu. Pak Budi, silakan dibantu dulu katanya Mas Jega. Mas Jega lagi ngerekam soalnya. Jega, langsung habis itu kirim ke saya ya, rekamannya. Udah tahu kan nomor HP saya? Izin Pak dosen. Yes. Ya Pak, jadi inflasi tentu akan jadi problem bisnis karena secara umum dan terus-menerus ada kenaikan barang dan jasa, sehingga ini akan menyulitkan para perilaku bisnis untuk menjalankan bisnis, Pak. Ini juga akan berdampak pada turunnya nilai tukar mata uang di suatu negara. Itu mungkin Pak dosen. Ya, jadi lebih konkret lagi contohnya seperti ini Mas Budi. Konkret ini contohnya. Mas Budi ini produsen tahu tempe. Sekarang Mas Budi ini memproduksi
tahu tempe setiap hari 1 ton kedelai. Harga 1 ton itu 10 juta. Karena sekarang kedelai naik karena inflasi, maka Pak Budi butuh modal kerja 2 kali lipatnya. Bermasalah. Tadinya hanya duit 10 juta, berarti harus nyari lagi 10 juta modal kerja ya. Kan pusing Mas Budi. Mau nyari ke mana? Nyari ke bank dulu kan pusing, tidak ujuk-ujuk dikasih. Hari ini pinjem, hari ini dikasih, nggak ujuk-ujuk kan. Problem bisnis kan ujungnya ke siapa? Ke mertua, mendingan mertua ada duitnya. Ke teman, pusing kan itu jadi dilema kan, jadi problem. Ujungnya ke siapa? Rentenir kan. Berjelembablah oleh rentenir kan gitu. Itu yang paling singkat kan, pinjam cepat. Kan gitu. Nah, itu jadi problem ya. Itu konkret daripada contoh. Nah, yang kedua adalah problem bisnis yang dihadapi adalah karena produktivitas. Produktivitas yang turun. Kenapa produktivitas turun? Jadi problem, iyalah problem. Misalkan gini, produktivitas itu kan output dibagi input. Inputnya itu kan tenaga kerja. Kalau tenaga kerjanya tidak bekerja karena nuntut UMR, maka produktivitasnya turun. Pusing kan dia. Problem. Pengangguran, apalagi pengangguran. Nganggur semua, jualan ban ini pusing gitu. Problem, nggak ada yang beli ya. Nah, daya belinya menjadi turun. Wah, cilaka lagi kan. Kan gitu ya. Ini menjadi problem bisnis. Nah, penyebab gagalnya bisnis apa? Terlalu cepat tanpa direncanakan dengan cermat. Ya, dengan melihat apa? Kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Nah, itu Ban ini ya. Jadi harus dipikirkan gitu ya. Peluang, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Ya. Kemudian kehabisan uang karena perencanaan kebutuhan uang yang tidak realistik. Wah, ini dia. Ini dia kehabisan uang ini. Perencanaan, ya itu tadi perencanaannya ini ya. Tidak realistik. Ya. Habislah uang. Selesai kan? Gitu ya. Kehabisan uang. Oke. Karena waktu besok, pertemuan 2. Oke, ada sebelum saya tutup masih ada 2 menit, ada pertanyaan, monggo. Izin bertanya Pak Yayan. Boleh. Ya, saya Boleh. Dewi Pak. Maaf tadi baru on cam Pak. Oke. Bapak mau nanya, ini kan di penyebab kegagalan bisnis ada kehabisan uang karena perencanaan kebutuhan uang yang tidak realistik. Kalau seandainya kita sebagai pengusaha, kita minjam uang untuk modal bisnis dengan suku bunga yang lumayan tinggi, itu kira-kira efisien nggak Pak? Nah, nanti di pertemuan berikutnya ada. Sebetulnya bisnis itu intinya harus layak tidak bisnis itu. Harus dilihat dari sisi pasar, dari sisi keuangan. Itu pertemuan berikutnya. Wah, itu ya. Iya Pak. Nah, itu nanti ngitung. Ini belum ngitung. Nanti hitungan saya ngebul. Oke ya. Nanti akan ketemu itu ya. Ya, terima kasih. Bagaimana floating bunganya sekian, ini sekian. Ada ya layak tidaknya sebuah bisnis. Oke. Nanti ada lagi. Izin Pak dosen. Yes, sir. Ya Pak dosen, perihal fenomena barang-barang baik itu menurut saya produk barang ya, barang dari luar negeri khususnya dari China yang dijual di kita di dalam negeri jauh lebih murah
bahkan beberapa produk jauh lebih murah daripada buatan dalam negeri gitu. Apakah ya, tadi disampaikan ada namanya kalau saya tidak salah BMAD ya Pak dosen, bea masuk anti dumping. Ya. Apakah tidak terkena itu sehingga berdampak di pasaran jauh lebih murah. Sedangkan sebaliknya kalau saya tidak salah, sedangkan sebaliknya produk kita yang di China itu justru kalah bersaing dengan produk dalam negeri Cina itu sendiri. Itu mungkin Pak dosen, terima kasih. Oke. Jadi BMAD itu sebagai antivirusnya ya. Supaya virus itu kapok, maka perlu antivirus. Black market itu kan dumping gitu ya, ngebanting harga. Virus itu ngerusak gitu kan virus. Makanya ada antivirus. Nah, cara membunuh antivirus ini Mas Budi tidak ujug-ujug mudah Mas Budi. Seperti kita COVID, ngebunuh COVID ini 2 tahun ini belum beres-beres. Tapi lebaran besok kita aman gitu. Udah bisa mudik. Nah, BMAD ini, black market ini bahwa Cina ini melakukan dumping ke Indonesia. Ini pembuktiannya tuh bisa setahun, bisa 2 tahun. Itu harus diteliti, ya, dianalisis. Benar Cina ini ngebanting harga sehingga industri di dalam negeri menjadi rusak, terganggu. Kita merasa terganggu. Nah, itu diteliti. Bagaimana caranya? Disurvei, diteliti. Kita datang ke Cina, Mas Budi. Mana? Oh, barangnya ini ya. Oke, ini nih barangnya nih di tangan saya. Saya datang ke Cina. Ternyata di Cina itu harganya 1 juta, dijual ke Indonesia 500. Nah, itu namanya banting. Berarti Cina melakukan ngebanting harga. Nah, kalau begitu, kan gitu. Siapa yang importirnya barang ini yang dari Cina? Oh, Mas Budi. Mas Budi. Udah Mas Budi ditangkap lah. Mas Budi, karena kau sudah tangan kanannya Cina menjual barang murah, yang gitu ya. Kamu kena bea masuk anti dumping. Nah kan, padahal duitnya itu sama Mas Budi itu udah habis. Untungnya tuh udah habis. Namanya barang murah kan cepat dijual. Jadi Mas Budi itu udah, wah seneng kali ya. Padahal setahun kemudian ketemu gitu. Jadi duitnya udah habis. Bahkan Pak Budi itu udah di istrinya 3 nambah. Karena banyak duit kan. Dari black market. Akhirnya harus bayar bea masuk. Insya Allah Mas Budi akan bangkrut. Karena harus bayar bea masuk. Tidak. Kalau udah gitu Mas Budi apa? Akan kapok nggak? Insya Allah akan kapok Mas Budi. Jadi gitu ya. Namanya kejadian bea masuk dumping. Ya. Nah, kemudian itu ya dumping, jadi ada penelitian di mana benar tidaknya dumping tersebut. Ya, kalau benar ternyata ya udah bayar bea masuk anti dumping ya. Kapoklah lah Mas Budi. Nah, sekarang apalagi pertanyaannya Mas Budi? Ada lagi? Sudah Pak dosen terjawab. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan jadi yang black market itu kapok ya Mas Budi ya. Betul Pak dosen, terima kasih. Betul Pak, mudah-mudahan kapok Pak. Apa? Maaf mau nanya bentar lagi. Boleh, 2 bentar juga Mas. Enggak, saya heran dengan produk kualitasnya barang dari Cina ya. Untuk di impor ke Indonesia, dari Cina ke Indonesia
harganya memang mungkin murah ya Pak ya, akan tetapi kualitasnya kenapa tidak hasilnya sebagus di misalkan dari Cina ke Jepang gitu, tapi produk di Jepang buat di Cina itu yang Cina itu untuk ke Jepang itu bagus. Tapi kalau ke Indonesia itu malah istilahnya rusaknya gitu loh Pak. Kayaknya sih kalau saya rasa gitu ya, Indonesia ini mengambil harga murahnya itu karena mengambil harga murahnya mungkin ya Pak ya dalam Udah saya ketahui. gitu ya Pak. Oke, good. Jadi setiap negara itu punya pangsa pasar masing-masing. Jangan kalau dengan Jepang hati-hati. Jepang itu kualitasnya tinggi. Dia jaga. Orang Jepang itu kan banyak duit, pasti belinya yang kualitas high quality. Nah, high quality. Indonesia itu ya kan namanya juga negara berkembang. Yang penting sama-sama mobil. Tapi belinya Innova aja lah. Atau Terios. Tapi kalau orang-orang Arab, mana ada beli Innova? Itu semua barang-barang Eropa. Mercy yang 5 miliar gitu kan gitu. Beda. Ya, itu karena tadi apa? Karena apa itu? Karena dia orang kaya kan. Cinta aja kalau kaya kan mana mau beli jam tangan yang 500.000. Iya betul Pak. Kan. Nah, jadi ada pangsanya ya. Jadi kalau ini kenyataan lagi ya Mbak Sinta. Kalau Anda punya jahe, kalau tidak bersih, jangan sekali-kali jual ke Jepang. Kalau masih ada tanahnya, juallah ke India. India mau. Masih ada tanahnya. Mau. Kalau Jepang. Itu dengan harga yang syarat itu dengan harga yang high atau low Pak? Maupun jahe bagus ya. Tapi masih ada tanahnya. Yang Jepang jahenya sama. Yang satu masih ada unsur tanahnya belum bersih, yang satu ke Jepang itu harus bersih benar-benar. Kalau ke India biarin nggak ada tanahnya juga. Yang penting jahe. Nah, gitu. Ya, jadi di India dibersihin lagi ya. The real gitu ya. Jadi gitu lah ya. Jadi semua jangan khawatir, bisnis itu ada pangsa pasarnya. Ya. Kalau Anda berdagang dengan negara-negara kaya, berdagangnya yang high quality lah gitu ya. Mutunya yang hebat lah. Ya. Oke. Sip. Baik Pak. Terima kasih Pak. Saya izin bertanya satu lagi boleh Pak dosen? Nah, sebelum bertanya boleh. Saya mau nanya dulu ini, absen dulu nih terakhir. Alpadera ada nggak? Alpadera nggak ada. Anto Wijaya nggak ada. Dewi Kusumaningrum baru masuk. Hari ini 2 orang tidak masuk. Oke, silakan Mas Romli bertanya. Ya, terkait barang-barang atau produk yang ada di pasaran yang memang produksi dalam negeri sendiri, ini sering kita jumpai bahwa terdapat barang yang memang original, kemudian ada KW super Pak, kemudian ada KW 1, KW 2 dan seterusnya, yang mana pada masyarakat kita memang lebih tertarik yang murah gitu ya, artinya KW 1, KW 2 timbang dengan yang barang original. Sebagai contoh gitu ya, spare part sepeda motor. Biasanya orang-orang itu kalau servis motor, contohnya kampas rem gitu ya, jika dikeluarkan yang ori dari Astral, itu mereka pilihnya yang KW 2, KW 3, yang penting bisa ngerem aja gitu. Nih, fenomena ini apakah
bisa dikatakan sebagai problem bisnis atau memang penyebab kegagalan bisnis atau apa gitu Pak? Oke. Oke. Jadi itu terkait dengan perilaku konsumen. Perilaku konsumen ya. Perilaku konsumen itu ada 4. Gaya hidup. Gaya hidup dong. Biasanya yang gaya hidup tuh paling seneng kita ini. Orang itu yang penting gaya. Walaupun makan sehari 2 kali. Kan gitu ya Mbak Dewi ya. Yang penting gaya. Pak. Gitu. Walaupun makannya cuman sehari 2 kali. 2 kali Pak. Gaya. Nah itu gaya itu ya. Gaya itu ya itu tadi. Mengurangi makan tapi untuk gaya. Paham ya Mas Ramli ya? Itu Iya Pak. Ini perilaku konsumen bukan salah. Itu tidak merupakan masalah problem bisnis. Tapi Anda harus paham dengan perilaku konsumen. Ya, pertama tadi apa? Gaya. Orang gaya itu kan wow yang penting tampil. Walaupun makannya sehari sekali. Ya. Ada nggak orang yang gitu? Ada Pak. Tidak Pak. Yang penting gaya ada kan? Tidak Pak. Yang penting tampilannya oke dulu Pak. Oke. Tapi jika dikaitkan dengan produk-produk, kan semakin bagus produk yang tadi Bapak bilang itu Jepang produknya berkualitas ya. Ini kan bermasalah Pak untuk produk di pasaran kita Pak. Jika masyarakat kita ini tidak diedukasi untuk menggunakan barang yang sifatnya original. Dan jika ini lama-lama terus-menerus, ya tidak mengangkat produk Indonesia yang memang kualitasnya juga bagus Pak. Oke. Izin Pak. Ya. Oke. Jadi tadi terkait edukasi. Anda mungkin sering dengar di TV, cintailah produk-produk dalam negeri. Iya, betul. Itu edukasi kan? Iya, betul. Cintailah produk-produk dalam negeri. Tetapi orang kurang mencintai haknya konsumen kan? Kembali lagi ya Pak. Kembali haknya konsumen yang bebas kok konsumen kan? Mau ori, mau KW kan? KW gitu ya. Kan haknya konsumen ya. Nah, jadi apa? Walaupun udah berupaya ya, cintailah produk-produk. Akhirnya ternyata himbauan edukasi cintailah produk-produk itu susah. Makanya dijadikan peraturan. Hari Sabtu, Jumat pakai batik. Nah, kan akhirnya beli batik. Nah, kembali ke regulasi dong. Nah, ke regulasi. Kan gitu ya. Karena dihimbau itu ternyata susah kan. Karena kita susah tanya aja batin kita masing-masing. Kan kadang-kadang padahal produk Cina tuh lebih bagus dari Indonesia kan. Maunya, ini dari produk. Saya belinya aja di Singapura loh. Bukan brand image, sok keluar gitu ya. Sok beli keluar. Padahal di dalam negeri juga bagus gitu ya. Edukasi ini Mas ada ya, jangan khawatir. Selalu diedukasi. Masyarakat tahu. Karena kita punya SNI loh Mas. Betul Pak. Ada SNI, jangan khawatir. Barang yang tidak ber-SNI tidak boleh masuk. Jangan khawatir Mas. Kita ada SNI ya. Tapi ada pengaruhnya nggak Pak dengan barang-barang impor Pak? Ya. Ada pengaruhnya nggak terhadap barang-barang impor? Bersaing mereka. Kita punya SNI, mereka juga mungkin lebih bagus lagi dari SNI. Sah-sah saja. Silahkan aja. Nah, cuman di dalam kenyataannya misalkan Anda diadu tas Cina dengan tas Indonesia. Ya. Sama nih misalkan ya. Oke. Terdesaklah tas made in Indonesia. Industri tas di dalam negeri terganggu. Jika industri di dalam negeri terganggu, menurut aturan boleh dilakukan proteksi tarif. Ingat ya, kalau kita terganggu oleh satuan barang impor, maka
boleh menggunakan tarif. Sehingga barang impor tersebut harganya lebih tinggi dari produk dalam negeri. Akhirnya orang dalam negeri beli produk dalam negeri gitu loh. Ada usaha pemerintah begitu, Pak. Karena gejolak sosial itu lebih mahal, Mas, daripada sok luar negeri tadi, gaya hidup. Ya, segelintir ya kalau itu ya Pak ya. Ya, jadi jangan khawatir, itu pasti dilindungi oleh pemerintah. Karena gejolak sosial itu kan lebih mahal. Semua turun ke jalan, coba mau apa? Kalau pada pengangguran, produk dalam negeri kita nggak laku, orang pada bangkrut, nggak kerja kan? Gerakan sosial bakar-bakaran apa nggak? Biaya. Makanya pemerintah boleh oleh WTO diperbolehkan. Lindungilah dengan tarif. Ya. Oke. Oke Pak, terima kasih penjelasannya. Sip. Tolong Mas itu belum dikirim itu apa? Ikon. Langsung kirim ke WA saya mungkin kuat ya ke KP saya kuat nggak ya? Ya. Ke email ya. Saya kirim nih email. Email saya kirim nomor email ke Pak Nonot ya. Oke. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.